Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin, NIM 190 33 32 11000073, kelas AG Bisnis A. Langsung saja, pada hari ini saya akan menjelaskan poster saya dengan judul struktur pemetaan pasar input dan output. Untuk memenuhi dan juga untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Ibu Elis Bauziah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari pasar output dan pasar input. Namun di sini ada beberapa pembagian dari pasar output dan pasar input. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, dan juga pasar persaingan tidak sempurna di sini mempunyai beberapa bentuk pasar. Yang pertama yaitu pasar oligopoli, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga yaitu pasar monopolistik, yang keempat pasar input. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli yang banyak, dan produk yang dijual itu bersifat homogen. Dan juga di sini ada beberapa karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu produk bersifat homogen. Yang ketiga yaitu kebebasan membuka dan menutup pasar. Yang keempat yaitu penjual tidak bisa mengendalikan harga. Dan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Di sini pasar persaingan tidak sempurna di sini merupakan pasar yang terjadi apabila suatu pasar itu tidak lengkap ataupun tidak terpenuhi. Dan juga di sini ada beberapa karakteristik dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu jumlah penjual yang ada sangat terbatas. Yang kedua, jumlah pembeli di dalamnya banyak. Yang ketiga, sulit untuk masuk pasar karena banyak hambatan dan gangguan di dalamnya. Dan juga di sini ada pasar oligopoli. Di sini pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi ataupun permintaan dan penawaran ketika terdapat beberapa penjual, dan juga diartikan sebagai pasar yang hanya terdiri dari atas beberapa perusahaan ataupun penjual yang menjual produk homogen ataupun sejenisnya. Dan juga di sini karakteristik dari pasar oligopoli, yang pertama yaitu produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang kedua yaitu dijalankan dua produsen ataupun lebih. Yang ketiga yaitu harga barang di pasar relatif sama. Yang keempat, produk baru kesulitan masuk pasar. Dan juga selanjutnya di sini ada pasar monopoli. Pasar monopoli di sini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual dan juga menguasai pasar. Di sini ada beberapa karakteristik dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang kedua yaitu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Yang ketiga yaitu kurva permintaan di pasar sama kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Selanjutnya di sini ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik di sini adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk ataupun perbedaan merek ataupun bungkus dan sebagainya. Dan juga di sini ada beberapa karakteristik dari pasar monopolistik. Yang pertama di sini ada memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua yaitu adanya diferensial produk. Yang ketiga yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar.
Dan juga selanjutnya di sini ada pasar input. Pasar input di sini merupakan pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya dan juga tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan ataupun lain-lainnya. Dan juga di sini ada beberapa karakteristik dari pasar input. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu berwujud kegiatan bukan berwujud fisik. Mungkin itu yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan